Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi bersama Ibu Atina Mulyana dalam mata pelajaran IPS dengan materi tentang dinamika penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia mencapai 256 juta jiwa atau World Population Data Set atau WPDS di tahun 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kita lihat dulu jumlah penduduk. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia di tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Seperti yang bisa kita lihat dalam tabel peringkat jumlah penduduk di dunia. Peringkat pertama diduduki oleh negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372 jiwa. Kemudian disusul oleh negara India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa. Kemudian yang ketiga Amerika Serikat yaitu menduduki peringkat ketiga yaitu dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa. Dan yang keempat Indonesia yaitu dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Kemudian selanjutnya yang kedua persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Tahukah sahabat, kepadatan penduduk ini merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Selanjutnya, wilayah yang penduduknya jarang ini menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sumber permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Selain itu juga, lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Kemudian, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan penjajahan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat dulu komposisi penduduk berdasarkan usia. Misalkan umur 0 sampai 5 tahun ini merupakan usia balita. Kemudian 6 sampai 12 tahun ini usia SD. Selanjutnya umur 13 sampai 15 tahun ini merupakan usia SMP. Kemudian 16 sampai 18 tahun ini merupakan usia SMA. Dan selanjutnya usia 19 sampai 24 tahun ini usia perguruan tinggi. Kemudian 25 sampai 60 tahun ini merupakan usia dewasa dan lebih dari 60 tahun itu merupakan usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk bisa dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, umur 0 sampai 14 tahun ini bisa dikatakan sebagai usia belum produktif. Kemudian, umur 15 sampai 64 tahun ini merupakan usia produktif dan usia lebih dari 65 tahun ini sudah dikatakan tidak produktif. Kemudian, yang B, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia dan karakteristiknya. Kemudian selanjutnya yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk.
Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Masih ingat kan di awal tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan kelahiran dan kematian ini disebut faktor alami, sedangkan migrasi ini disebut dengan faktor non-alami. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang cepat ini menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, yang B, persebaran penduduk tidak merata. Kemudian, yang C, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Kemudian, yang D, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir E, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. 5. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Kehidupan budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Keragaman bangsa Indonesia juga tampak pula dalam seni sebagai hasil suatu kebudayaan daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Sekian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.